ibu semuanya. Wah, sepertinya sangat semangat sekali ya. Apakah kalian sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Ketua kelas langsung saja pimpin doanya. Nah, sekarang ibu mau absen dulu ya. Salida Zahira, Nelsa Arnianisa, Nurhalizah, Roza Helena Sakira, Sita Kamaria, tidak hadir. Kemana dia, nak? Sakit ya? Oh. Muhammad Fazal, Rizky, Imam Mahmud. Baiklah, berarti hanya Siti Kamaria tidak hadir. Nah, baiklah. Tadi pagi, siapa yang sudah mengucapkan syukur kepada Allah setelah bangun pagi? Alhamdulillah. Kira-kira mengapa kalian mengucapkan syukur setelah bangun pagi? Kenapa? Iya, karena kita itu masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini. Nah, mengenai tentang hidup, orang yang ditandai dengan hidup itu seperti apa? Ya, bagus sekali. Dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia masih bisa melakukan aktivitas. Ya, semuanya yang kalian bilang itu benar. Nah, mengenai pernafasan, mengenai bernafas, kata teman kita tadi ya. Nah, dalam bernafas, kita itu membutuhkan apa? Iya, oksigen. Nah, oksigen di dalam bumi, di dunia ini, di bumi ini, itu diciptakan oleh siapa? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan oksigen secara gratis. Bayangkan apabila oksigen itu dijual, apakah kita sanggup untuk membelinya setiap hari? Tidak kan? Makanya kita itu harus selalu taat kepada Allah, menjauhi larang-larangannya, ya, anak-anak ibu semua. Karena kita di sini akan mempelajari mengenai sistem pernafasan, maka dari itu kalian semuanya diharapkan mampu untuk mengetahui dan mengerti apa itu bernafas dan apa itu respirasi. Dan yang kedua, kalian itu diharapkan mampu untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Dan kalian itu diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana mekanisme pernapasan itu terjadi. Dan kemudian kalian itu diharapkan mampu untuk mengaitkan antara struktur dan fungsi dari organ pernafasan pada manusia. Nah, untuk membentuk suatu kelompok, 6 kelompok ya. Yang kemarin boleh juga langsung saja ya disiapin. Sudah, ini ada KPD-nya. Ketua kelas tolong bagikan. Nah, di sini banyak sekali instruksinya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengisi, mencermati, dan kalian disuruh akan melakukan percobaan, yaitu lari keliling lapangan. Nanti dihitung berapa frekuensinya, berapa apanya, berapa perbedaannya, nah penyebabnya apa. Nah, setelah itu apabila ada yang tidak mengerti, bilang sama ibu ya, tanyakan sama ibu sebelum kalian mengisinya. Kalau tidak mengerti, tanyakan kembali ya. Lanjut, waktunya sebentar lagi ya anak-anak ya. Juga jangan ribut ya nak, sekarang waktunya belajar, jangan asik bercerita. Sekarang kalian itu waktunya untuk belajar, bercerita nanti setelah belajar. Kan ada keluar main, kan boleh berbicara saat keluar main. Saatnya belajar. Belum siap kan yang ibu suruh tadi kan? Ya, siapin dulu. Setelah kita belajar ini semua, baru boleh bercerita. Saatnya belajar, kita harus belajar supaya kalian itu paham apa yang kita pelajari pada hari ini, supaya kalian itu tidak sia-sia pergi ke sekolah ya nak ya. Ya, jangan lagi ribut ya nak ya, nanti ya nak ya ngomongnya ya. Udah selesai ya, kumpulkan sama ibu sekarang ya. Bagus sekali ya. Karena waktu juga sangat sempit, jadi ibu mau satu kelompok saja yang maju untuk mempresentasikan ya. Nanti juga boleh memberikan kesempatan temannya untuk bertanya ya pada kelompok yang maju. Jadi ibu akan meminta kelompok 5 yang maju ya. Kelompok 5 silahkan maju ya. Sangat bagus sekali ya presentasi dari kelompok 5. Nah, dari presentasi yang diberikan oleh teman kita tadi, ibu akan memperjelas. Baiklah, di sini kalian ada yang tahu apa itu arti bernafas? Ya boleh lanjut ya. Benar sekali, bernafas adalah menghirup udara atau CO2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ada yang lain? Siapa yang lain coba? Ya, benar juga. Nah, itu kan bernafas. Kemudian respirasi. Apa itu respirasi? Siapa yang tahu? Orang yang lain, jangan yang sama lagi. Ya, boleh. Ya, boleh. Yang lain ada? Ya, boleh juga. Seperti itu boleh juga. Jadi, yang lebih benarnya lagi itu adalah bernafas, yaitu proses masuknya udara
dan keluarnya dan mengeluarkan CO2. Sedangkan respirasi itu adalah di mana suatu proses perombakan suatu zat yang membutuhkan O2 dalam proses perombakan tersebut. Nah, jadi respirasi ini hanya terjadi pada sel. Karena di sel itu terdapat mitokondria, di mana mitokondria itu tempat untuk pengubahan zat-zat tersebut. Nah, apa saja yang dihasilkan dari proses bernapas tersebut? Yaitu mengeluarkan CO2. Apa hanya CO2 yang dikeluarkan? Hah? Iya benar, yang dikeluarkan itu bukan hanya CO2, tetapi ada H2O, yaitu air. Jadi apabila kalian menghembuskan nafas di depan kaca, maka kaca tersebut akan basah. Ya, jadi sudah tahu ya apa itu arti bernafas dan apa itu arti respirasi. Sudah ya? Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dari pernafasan manusia. Nah, sebelum kita membahas itu, kita harus mengerti dulu apa itu arti frekuensi. Nah, frekuensi adalah jumlah banyaknya seseorang bernafas dalam sehari-hari. Nah, frekuensi seseorang itu kan pasti berbeda-beda. Nah, apa-apa saja faktornya? Ya, yang pertama ada apa? Ada apa? Ada usia, ya. Ada usia. Kenapa Rizky tadi mengatakan usia itu sebagai faktor dari perbedaannya frekuensi seseorang? Ya, karena frekuensi pada usia yang muda itu lebih kencang, lebih banyak, karena pada saat usia yang masih muda, dia membutuhkan banyak oksigen untuk pertumbuhan dirinya. Nah, kemudian orang yang lebih muda itu lebih banyak melakukan aktivitas. Nah, udah ibu sebutkan, berarti yang kedua adalah aktivitas. Nah, apa beda? Beda kan? Kalau kita sedang duduk, sedang istirahat, dengan kita yang sedang berlari, kita lebih cepat bernafas saat lari atau sedang duduk? Pastinya sedang lari, karena kita kan capek ya kan? Lari. Nah, yang kedua ada apa? Ada apa? Iya, ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin? Kenapa nak? Bukan, karena laki-laki itu lebih banyak beraktivitas daripada perempuan. Mereka itu pekerjaannya lebih berat daripada perempuan. Iya, saat mereka main bola, lihat, sangat banyak sekali mengeluarkan energi, sangat banyak sekali melakukan gerakan, sehingga pernafasannya pun semakin cepat. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada posisi ya, anak ibu. Nah, jadi ketika posisi kita berdiri itu, frekuensi kita itu semakin meningkat, frekuensi pernapasan kita semakin meningkat, karena kita itu menyesuaikan dengan keseimbangan tubuh kita. Beda saat kita berbaring, itu saat kita berdiri frekuensi kita itu semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada yang tahu? Ada. Nah, selanjutnya itu ada. Nah, yang terakhir itu ada suhu. Nah, apabila kita berada di tempat yang dingin atau di suhu yang rendah, frekuensi pernafasan kita itu semakin meningkat, karena otak kita mengirimkan informasi kepada paru-paru untuk meningkatkan frekuensi bernafasnya. Karena saat kita bernapas lebih kencang, maka suhu tubuh kita akan lebih meningkat, terjadinya pembakaran, sehingga tubuh kita akan tetap hangat di dalam suhu yang lebih dingin. Nah, sampai di sini udah paham anak-anak ibu? Apa ada yang ditanyakan? Sampai di sini sudah paham? Ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang faktor frekuensi pernapasan pada manusia, selanjutnya ada apa tadi? Ya, kita akan mempelajari mengenai mekanisme dulu atau keterkaitan struktur dan fungsi organ pernapasan. Ya, boleh. Berarti kita akan melakukan penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan. Nah, pernapasan. Nah, kita bernapas menggunakan hidung. Berarti organ yang pertama itu ada hidung. Benar sekali. Hidung. Nah, hidung ini merupakan sebuah rongga, ya, ini rongga hidung, tempat masuknya udara dan kemudian disalurkan menuju paru-paru. Nah, jadi fungsi hidungnya apa? Yang pertama, tempat masuknya udara kan. Yang kedua apa? Ya, menyaring bakteri ataupun debu-debu yang masuk ke dalam hidung, karena adanya rambut-rambut hidung kan. Nah, di hidung kita ada rambut yang berfungsi untuk menghambat masuknya debu. Dan ada juga yang kedua apa? Ya, ada lendir tersebut
juga menghalangi masuknya debu ke dalam paru-paru atau di dalam proses kita bernafas, sehingga kita itu terlindungi dengan adanya rambut dan ya ada lendir tersebut. Nah, yang kedua ada apa? Setelah hidup, oh ibu gambar dulu ya, supaya kalian itu lebih mengerti. Nah, ibu sekarang sudah selesai menggambar. Apakah kelihatan sampai belakang? Kelihatan ya. Nah, yang pertama ada apa? Hidung ya, benar hidung. Nah, pada hidung fungsinya apa? Tempat masuknya udara, kemudian menyaring debu-debu yang ingin masuk ke dalamnya dengan menggunakan dengan adanya rambut hidung. Dan yang kedua juga ada fungsinya. Yang dilakukan oleh lendir. Karena adanya lendir sehingga debu-debu yang masuk dapat dihalang oleh lendir tersebut. Yang kedua ada faring, ya benar, faring. Nah, faring ini apa? Nah, faring ini adalah pertemuan antara dua saluran, yang mana yang satu saluran untuk pernafasan, yang kedua saluran untuk tempat masuknya makanan. Nah, jadi faring tersebut adalah tempat pertemuannya antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga ada apa? Ada apa nak? Yang ketiga? Ya, ada laring. Nah, di laring ini terdapat terdapat apa? Terdapat yang namanya katup epiglotis. Nah, jadi katup epiglotis ini saat kita makan, maka katup tersebut akan menutup saluran pernafasan, sehingga saat kita makan, kita tidak tersedak. Maka dari itu, saat kita makan, kita tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara, karena dapat menyebabkan katup tersebut tidak rapat menutupnya, sehingga kita terjadilah keselak, ya, tersedak, seperti itu. Nah, juga pada laring ini terdapat epidermis bersedia, ya. Kemudian ada yang keempat, ada apa? Ada trakea. Nah, trakea ini banyak sekali dijumpai cincin-cincin yang tulang rawan, ya. Dan trakea ini juga berfungsi untuk menyalurkan antara trakea dengan yang selanjutnya, merupakan penghubung untuk proses semua organ ini berlangsung. Nah, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada apa nak? Yang selanjutnya, yang ini persimpangan ini, percabangan ini disebut bronkus. Nah, di bronkus terdapat dua cabang, ini disebut bronkus yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bronkus itu ini dia ya nak. Nih, bronkus dalam dua percabangan. Nah, setelah adanya bronkus, yang cabangnya ini apa namanya? Ada yang tahu? Itu namanya bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan percabangan lagi dari percabangan yang tadi. Lanjutan percabangan, yaitu yang berfungsi untuk menyalurkan juga. Untuk menyalurkan yang terakhir ini apa? Menyalurkan apa dia? Menyalurkan apa yang terakhir? Ada alveolus. Nah, jadi fungsi dari bronkus, bronchiolus, trakea itu untuk menyalurkan semua oksigen yang dihirup oleh hidung untuk sampai ke alveolus. Jadi di alveolus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya difusi antara oksigen dengan sel-sel. Jadi dan alveolus inilah terjadinya suatu proses difusi, sehingga sel-sel dalam tubuh kita itu dapat bekerja dengan menggunakan oksigen dengan baik. Nah, maka dari itu kita itu sangat membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidup kita, karena sel itu sangat membutuhkan oksigen. Nah, setelah di alveolus ini, kemudian darah akan menukar, akan membawa oksigen ke dalam seluruh tubuh kita, dan dia akan menggantikannya dengan CO2 yang sudah tidak digunakan lagi oleh sel, ya, dan mengeluarkannya. Sehingga apabila kita menghirup oksigen, maka kita akan mengeluarkan CO2 beserta H2O. Nah, supaya lebih jelas, ya, karena gambar ibu juga jelek, jadi supaya lebih jelas ini ibu ada lihat kan. Nah, seperti inilah gambaran yang ada di dalam paru-paru kita. Bisa terlihat semua kan? Nih. Coba kemari biar lebih nampak. Nah, ini ada bronkusnya, kemudian ada bronchiolusnya. Nah, ini merupakan trakea, terdapat cincin-cincin yang bersifat rawan ya. Nah, di sini tadi ada laring. Nah, ada laring, ada faring. Nah, di sini ini alveolus seperti gelembung-gelembung kecil
ya, sangat banyak, ribuan. Sini nih, ada di dalamnya terdapat banyak sekali sel darah merah yang membawa oksigen dan mengembalikan dan ditukarkan dengan ya secara difusi, yaitu melalui sel-sel. Nih ada paru-paru kita, ada paru-paru kanan dan kiri, terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Ya, ini adalah seperti buah anggur ya, kecil-kecil seperti buah anggur yang jumlahnya sangat banyak. Ya, ini diafragma, kelihatan? Nih diafragma, sekat yang membatasi antara dada dan perut. Sekat itu dinamakan dengan diafragma. Nah, kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan. Nah, dalam mekanisme pernapasan itu terbagi dua. Yang pertama ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, bagaimana mekanismenya? Seperti yang di AKPD tadi, pernapasan itu terbagi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini disebut juga dengan pernapasan tulang rusuk. Nah, dalam proses bernafas, yaitu terjadinya menghirup udara dan melepaskan udara. Nah, dalam menghirup udara itu disebut dengan inspirasi. In artinya masuk, dan ekspirasi itu disebut dengan keluarnya udara. Nah, jadi masuknya udara, rongga dada kita itu akan mengembang dan paru-paru akan mengembang, sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu mengecil, sehingga udara yang dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu disebut dengan pernapasan dada. Pernapasan dada yang inspirasi, dan yang ekspirasinya itu ialah di mana saat kita melepaskan udara, rongga dada mengecil, paru-paru kita mengempis, dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar, dan yang di luar itu mengecil, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru kita itu keluar. Nah, selanjutnya ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini disebut juga dengan pernapasan diafragma, karena paru-paru ini terletak di rongga dada, dan yang dibatasi oleh sekat yang disebut dengan diafragma. Nah, jadi saat melakukan inspirasi rongga perut ialah saat kita menghirup udara, saat inspirasi diafragma akan mendatar, paru-paru mengembang, dan terjadilah inspirasi, di mana tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu lebih kecil, sehingga udara yang di luar itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya ada ekspirasi dalam pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Nah, saat ekspirasi, diafragma akan melengkung, paru-paru akan mengecil, sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga paru-paru akan mengeluarkan udara. Supaya lebih jelas lagi, Ibu ada bawa sebuah alat. Nah, ini merupakan alat supaya kalian itu lebih memahami pelajaran kita ya mengenai mekanisme pernapasan. Nah, ini merupakan alatnya. Ini kita ibaratkan sebagai ya trakea ya, tenggorokannya. Kemudian yang di dalamnya ini ada dua percabangan disebut dengan bronkus. Nah, yang di dalamnya itu ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, yang dua ini diibaratkan sebagai paru-paru kita, ada paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, ini merupakan diibaratkan sebagai diafragma. Nah, jadi di sini lihat ya anak-anak ibu ya, apabila kita bernafas, diafragmanya akan datar, dan paru-paru mengembang. Kemudian udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, terjadi inspirasi. Ya, kemudian ada ekspirasinya. Nah, saat kita ekspirasi, diafragmanya akan melengkung, dan paru-parunya akan mengempis. Ini ada yang lihat kan anak kan? Ya, nah balonnya kan mengempis dia kalau kita tarik seperti ini. Ya, seperti inilah. Bila kita lepas, diafragmanya datar, balonnya mengembang. Nah, berarti paru-parunya mengembang dan diafragmanya mendatar. Lalu kita tarik lagi. Nah, diafragmanya melengkung dan paru-parunya mengempis. Nah, seperti itu. Dan anak ibu ya, ada yang mau coba? Ya, coba. Benar kan? Seperti inilah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, udah ya? Udah mengerti kan? Ya. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak ibu? Ya, pertanyaannya? Tadi ibu sudah ada jelaskan. Siapa yang berani jawab pertanyaan dari kawan? Dari Fajar ya? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Fajar? Tadi ibu baru saja menjelaskan ya? Ya, Fajar? Baik, bagus sekali. Sudah mengerti ya Fajar ya? Sudah mengerti ya? Ada yang ingin bertanya lagi?
mengenai ini semua, mengenai faktor, mengenai strukturnya, mengenai mekanisme pernapasan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti setelah ini buka si soal. Nanti kalau nggak tahu, dapat nilai rendah. Ada yang bertanya lagi yang nggak dimengerti ada? Ya, Nelsa? Baiklah, itu juga tadi Ibu sudah jelaskan. Ayo, siapa yang berani jawab pertanyaan dari Nelsa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Roza? Nggak apa-apa, salah, nggak apa-apa, coba dulu. Ya, benar sekali. Benar. Sudah mengerti ya, nah Ibu semuanya ya? Apa ada yang ditanya lagi nggak ya? Baiklah, nah setelah ini Ibu akan meminta dari antara kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia atau Ibu yang nyuruh? Yang bersedia? Iya, Fajar. Coba maju ke depan. Iya, bagus sekali. Benar dikatakan oleh Fajar. Di sini Ibu akan memperjelas lagi ya. Jadi benar dikatakan oleh Fajar bahwasannya bernafas itu adalah dimana kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Dan saat kita bernafas itu terjadinya respirasi yang terjadi pada sel-sel. Nah, sel itu sangat membutuhkan oksigen untuk merombak makanan menjadi energi yang dengan membutuhkan oksigen. Nah, maka dari itu tanpa ada oksigen kita tidak bisa hidup. Sel-sel kita itu tidak bekerja jika tidak ada oksigen yang kita hirup. Nah, kemudian ada faktor-faktor frekuensi. Benar juga dikatakan oleh Fajar tadi, ada usia, aktivitas yang kita lakukan, jenis kelamin itu lebih tinggi frekuensinya yang laki-laki, kemudian posisi tubuh kita ya, kemudian ada suhu. Nah, pada suhu rendah frekuensi kita akan bernafas kita akan lebih meningkat. Kemudian ada struktur dan fungsi tadi ya. Pertama diawali oleh hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus ya. Benar alveolus ini adalah tempat berlangsungnya proses difusi ya, pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, benar juga ada mekanisme pernapasan terbagi dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, benar sekali. Gimana kalau inspirasi pernapasan perut diafragmanya akan datar? Ya, benar sekali. Ini Ibu akan berikan soal dikerjakan di rumah. Besok dibawa ya. Nih. Saya membagikan. Ya. Karena materi kita hari ini belum habis, minggu depan kita akan melanjutkan mengenai sistem pernafasan. Di rumah harus belajar ya anak-anak Ibu semua ya. Ya, besok sebelum belajar Ibu akan adakan